Jadi, kemarin dari aktivitas teman-teman LMND, sebenarnya LMND menolak sekolah rakyat. Pada dasarnya kalau ini nggak diperbaiki dengan usulan-usulan kita, ya kita menolak sekolah rakyat. Ini ada keluarga miskin, anaknya putus sekolah, ya kan? Anaknya putus sekolah. Seharusnya dipikirkan adalah bagaimana, apa penyebab dia putus sekolah, terus gimana mengatasi sehingga dia nggak putus sekolah, ya kan? Tapi solusi yang ditawarkan kenapa harus melahirkan sekolah rakyat ini? Makanya kita minta supaya Pak Prabowo meninjau kembali. Di tengah situasi kayak gini, situasi ekonomi kayak gini, kita udah narik utang lagi keluar, iya kan? Geopolitik udah semakin hari semakin memanas, ya kan? Terus masih banyak problem di sekolah reguler kita. Kalau misalkan logikanya hanya bagaimana menjamin akses pendidikan anak-anak yang putus sekolah ini, kita itu, elit-elit politik kita, pejabat-pejabat itu lebih doyan, ya kan? Daripada mengevaluasi yang sudah ada, lebih baik melahirkan yang baru itu. Sekarang ini KIP sama PIP jadi problem apa? Ini kota-kotaan, Pak. Banyak itu anggota-anggota dewan kota, akhirnya nggak tepat sasaran di bawah. Keunggulan sekolah rakyat itu dalam kacamata kita cuma 2 sebenarnya. Pemirsa Setia Agama Pos, salam jumpa. Sekarang kita bersama Bung Muhammad Asrul. Apa kabar, Bung? Baik, dirimu gimana, Bung? Baik. Aman. Bung Asrul, Ketum LMND. Ini di tim kreatif ini, Bung. Ini kita cuma dikasih satu pertanyaan nih sama tim kreatif nih. Satu pertanyaan aja ini. Cepat berarti. Oke, cepat kayak pertanyaannya satu. Jadi kemarin dari aktivitas teman-teman LMND, sebenarnya LMND menolak sekolah rakyat. Sekarang sebenarnya belum pada posisi menolak, ya, tapi kita mendesak agar Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia itu meninjau kembali sekolah rakyat. Nah, proses kenapa kita beralasan meninjau? Nah, mengapa? Nah, pertama kan kalau kita lihat dalam beberapa media atau statement dari Menteri Sosial maupun Wakil Menteri Sosial, sekolah rakyat ini kan diperuntukkan ya bagi anak-anak sekolah, anak-anak calon peserta didik maupun peserta didik yang berasal dari keluarga yang masuk dalam BTKS. Data tunggal, kemiskinan miskin ekstrem. Nah, itu kan tingkatannya lagi, ada yang miskin ekstrim, miskin sedang dan sebagainya kan. Tapi sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam DTKS. Nah, kira-kira pertimbangan mereka, ya kan? Pertimbangan mereka kan ini sebagai tujuan kita berbangsa bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menjalankan amanat pasal 31 ayat 1 sampai 5 bahwa setiap warga negara kan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya kan? Nah, terus mereka mungkin juga mulai melihat ternyata ada angka putus sekolah yang sangat lumayan. Oh, berarti salah satu dasar dari adanya program sekolah rakyat ini pasti mereka kan melihat realitas angka putus sekolah ini. Ini kan angka putus sekolahnya kalau kita lihat ya, data ya dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya agak lumayan. Di SD itu kan ada sekitar 38 ribuan kalau saya tidak salah ya. Terus di SMP 12 ribu. Terus SMK-nya itu beda, SMA-nya 6 ribuan, SMK-nya sekitar 9 ribuan lebih. Angka putus sekolah ini mungkin dalam kacamata Kementerian Sosial itu disebabkan karena faktor ekonomi. Ya kan? Karena faktor ekonomi. Makanya faktor salah satu jalan ya untuk mengatasi problem ekonomi dan problem kemiskinan ini digagaslah namanya sekolah rakyat. Nah, tujuan utama dari sekolah rakyat ini adalah bagaimana bisa memutus dan mengentaskan kemiskinan. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau dasar pikirnya seperti itu, kita harus melihat jauh lebih objektif sebenarnya. Kalau sebelum kita ngelihat jauh lebih objektif, saya tekanin lagi nih, berarti sekarang ini tahapannya LMND bukan menolak. Kita pada dasarnya kalau ini nggak diperbaiki dengan usulan-usulan kita, ya kita menolak sekolah rakyat. Ya, kita menolak sekolah rakyat. Kalau tidak diperbaiki, yang perlu diperhatikan bahwa sekolah rakyat ini belum punya konsepsi menyeluruh. Satu, dia belum punya blueprint pendidikan untuk sekolah rakyat. Kedua, belum punya kurikulum. Dan beberapa statement dari Mensos ataupun Wamensos, termasuk Menteri Dasmen, bahwa
sekolah rakyat ini, kurikulum sekolah rakyat itu akan disamakan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada. Iya, mengadopsi sekolah-sekolah reguler. Tapi kan ada perbedaan dalam perspektif Kementerian Sosial, bahwa di sekolah rakyat nanti akan diperkuat dengan jiwa kepemimpinan, soal nasionalisme, dan meningkatkan soal keterampilan. Tapi itu sebenarnya sudah ada di sekolah reguler. Yang membedakan bahwa sekolah rakyat ini ada sistem boarding school. Diasramain. Asrama tinggal di situ, makan di situ, aktivitas di situ, makan di situ, seragamnya dibiayai dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hal yang seperti itu, gimana yang sekolah reguler? Tapi bukannya bagus kalau misal adik-adik kita yang memang tidak bisa mengakses pendidikan formal itu dikasih ruang di sekolah rakyat, dibiayain sama negara. Itu kan amanat undang-undang juga. Amanat undang-undang, sama kan yang sekolah reguler. Sekolah reguler amanat undang-undang juga. Tujuannya sama, ya kan? Sampai untuk mensejahterakan rakyat. Kan problemnya, kerangka pikirnya sederhana sih sebenarnya, iya kan? Ini ada keluarga miskin, anaknya putus sekolah, iya kan? Anaknya putus sekolah. Seharusnya yang dipikirkan adalah bagaimana, apa penyebab dia putus sekolah, terus gimana mengatasi sehingga dia nggak putus sekolah, iya kan? Tapi solusi yang ditawarkan, kenapa harus melahirkan sekolah rakyat ini, iya kan? Kalau sekolah rakyat menjawab untuk akses pendidikan, 2013 Indonesia udah wajib belajar 12 tahun. Artinya SD, SMP sampai SMA udah wajib belajar. Wajib belajar itu berarti gratis kan? Harusnya. Seharusnya udah gratis. SD, SMP, SMA itu gratis kan? Karena wajib belajar. Artinya mereka, setiap anak Indonesia, dalam klasifikasi dia mengikuti tahapan pendidikan itu selama 12 tahun dari SD sampai SMA udah gratis, udah negara menjadi tanggung jawab negara itu untuk membiayain kan. Tapi situasinya kan belum. Situasinya kan udah wajib belajar semuanya. Kalau soal seragam dan sebagainya, termasuk peralatan kan udah ada bantuan operasional sekolah. Dana BOS, ya kan? Kalau soal beasiswa ada PIP. Seharusnya yang disentuh itu adalah ini keluarga yang miskin ini. World Bank udah keluarin, iya kan? Kemiskinan di Indonesia itu 60% lebih, iya kan? Data bendunia, meskipun berbeda dengan BPS, tapi kan 60% lebih ini data kemiskinan ini penyebabnya apa sih? Mungkin kita include-kan soal anak-anak ini nggak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di tengah jalan. Itu karena faktor apa? Analisa Kemensos ini faktor ekonomi. Tapi bisa saja ini juga karena faktor perspektif orang tua. Misal, karena orang tua itu berada di dalam jaring kemiskinan, iya kan? Biasanya mereka itu membutuhkan anak-anaknya untuk membantu kinerja mereka, menopang ekonomi. Iya kan? Nah, bisa saja anak-anak ini nggak melanjutkan studi, nggak melanjutkan sekolah karena menopang ekonomi keluarga. Seharusnya ini yang disentuh, seharusnya. Soal ekonominya ini yang disentuh, ekonominya ini. Misalkan, dia harus dipastikan udah dapat bansos belum, PKH belum, ya kan? Anak ini udah dapat PIP belum? Kan PIP itu beasiswa kan? Terus bagaimana mereka bisa menghidupkan ekonomi keluarga itu? Solusi melahirkan lembaga pendidikan baru yang namanya sekolah rakyat, menurut itu solusi nggak tepat. Seharusnya yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sekolah reguler hari ini. Karena kita jangan lupa, sekolah reguler hari ini itu banyak problem juga yang belum terselesaikan. Berarti sekolah rakyat harusnya digunakan buat anggarannya apa untuk memperbaiki sekolah reguler. Sekolah reguler seharusnya kalau problem utamanya di keluarga yang miskin tadi atau angka putus sekolahnya, ngapain solusi lahirnya sekolah rakyat? Seharusnya kan negara hadir untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, kemudian bagaimana mengintervensi agar anak itu bisa mengakses pendidikan. Iya kan? Iya. Di mana? Sekolah reguler. Apa problemnya sekolah reguler? Sudah ada dia kan? Dana BOS sudah ada. PIP bantuan udah ada. Keluarganya sentuh pakai dana PKH, bansos apa semua kan banyak. Tapi soal lakukan pemberdayaan dan sebagainya. Itu bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Dan itu bisa secara praktis mengeluarkan ini dari kemiskinan. Kalau ini masuk sekolah rakyat, nggak ada jaminan juga dia nanti akan bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Tapi kita coba lihat deh, beda bagaimana itu situasi sekolah reguler hari ini.
Sekolah reguler itu kan udah punya blueprint, udah punya kurikulum, meskipun kurikulumnya tiap rezim berbeda, berganti dan sebagainya. Tapi kan bisa jadi itu bagian dari adaptif situasi pendidikan kita, tapi masih banyak problem, ya kan? Termasuk soal infrastruktur. Banyak loh sekolah dasar, SMP, SMA itu yang sekarang infrastrukturnya rusak. Iya kan? Itu ngeri kali, bro. Itu banyak sekolah-sekolah itu infrastrukturnya rusak dan jumlahnya itu sangat besar. Kedua, iya kan? Kalau soal kurikulum, kan ini selalu berganti kurikulum, iya kan? Nah, pergantian kurikulum ini harus dievaluasi secara keseluruhan sehingga bisa menjawab problem-problem anak itu. Sekarang Merdeka Belajar ya kurikulumnya masih. Dan Merdeka Belajar. Sekarang kan ada istilah dikti berdampak. Apakah nanti akan berubah lagi kita nggak tahu ya di Dikdasmennya ya. Terus yang ketiga, selain soal infrastruktur kurikulum itu kualitas pendidikannya adalah persoalan tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik termasuk kesejahteraan mereka, iya kan? Nah, keempat soal sasaran. Sekolah reguler itu kan menyasar semua kelompok, mau ekonomi kaya, sedang, miskin, nggak jadi soal berbaur di dalam kan, iya kan? Menjadi satu kesatuan lah itu. Kalau sekolah rakyat kan prioritasnya untuk keluarga miskin aja di DTKS itu kan, iya kan? Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan sekolah rakyat dengan konsepsi yang sudah ada ini, keunggulan sekolah rakyat itu dalam kacamata kita cuma 2 sebenarnya. Cuma 2. Tapi ini perlu dievaluasi lagi. Satu, membuka ruang kesempatan kerja karena dia butuh 60.000 tuh tenaga pendidik, ya kan? Yang kedua, soal boarding school itu. Karena di dalam kan siswa-siswa itu ekonominya pasti dibiayai oleh semuanya ya, sama sekolah rakyat ini. Nah, cuma kan sistem boarding ini perlu dilihat dulu, perlu dievaluasi karena di Indonesia dengan sistem boarding ini kan biasanya cuman pesantren, ya kan? Pendidikan pesantren, kemudian paling di kayak keamanan itulah, kepolisian apa semua, SMK yang berlatar belakang militer itu kan, maupun kepolisian kan. Kalau di dunia pendidikan ini kan bisa jadi hal yang baru. Belum ada sekolah formal yang boarding school. Belum ada kan yang boarding school ini kan. Itu kan bisa jadi problem juga nantinya soal mental, psikis anak dan sebagainya kan. Dari perbandingan ini sih sebenarnya sekolah reguler itu sekolah rakyat itu sampai sekarang belum punya kurikulum, belum punya blueprint. Yang ada malah yang digencarkan itu soal apa coba? Soal anggaran yang gede. Satu unit sekolah rakyat itu membutuhkan 100 miliar. Targetnya 2025 ini 53 unit. Artinya 5,3 T. Iya kan? 5,3 T tanpa perencanaan yang matang. Tanpa adanya blueprint, tanpa adanya kurikulum, ya kan? Jadi kalau semisal hari ini target 2025 memang di beberapa kesempatan Gus Ipul Menteri Sosial juga kan ngomong targetnya memang ada 100. Yes, 2025 ada 100 tapi siap itu ada 53 lokasi kan gitu. Terus kemudian targetnya kan 2025, 2026 itu 200 kan. Terus kemudian di 2025 100. Saya ulangi. Terus kemudian baru 53, tapi terbuka juga ini untuk CSR. Tidak semua itu dari APBN, tidak semua dari anggaran pendidikan, Bung. Itu kan terkonfirmasi sama statement Sri Mulyani yang mengatakan bahwa sekolah rakyat ini enggak melulu menggunakan APBN, tapi akan dikombinasikan dengan pihak swasta lewat CSR. CSR perusahaan-perusahaan kan. Iya kan? Termasuk kemungkinan besar juga mungkin akan ditopang oleh APBD, kita nggak tahu lah. Tapi kalau APBN, coba lihat sekarang gimana kondisi ekonomi kita, kondisi APBN kita. Terus kalau ini ditopang oleh swasta, ya kan? Ditopang oleh swasta, kan ada kekhawatiran lain lagi. Ya kan? Sama misalkan perguruan tinggi di Indonesia itu, semua perguruan tinggi di Indonesia, ya kan? Soal keuangan perguruan tinggi itu, ya
Meskipun ada otonomi kampus, mereka bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan apa aja, bisa membangun usaha di mana saja dan sebagainya kan. Fleksibel itulah kampus itu. Tapi yang menopang soal keuangan mereka itu iuran dari mahasiswa. UKT. UKT, apalah semuanya. Yang penting itu ditopang oleh iuran dari mahasiswa. Artinya sekelas perguruan tinggi saja itu belum mampu. Belum mampu itu, yang begitu fleksibel ya. Sekarang sekolah rakyat ini, ya kan, kalau semuanya ditopang misalkan oleh, kita belum tahu lah kalkulasinya APBN berapa, swastanya berapa dan sebagainya, kita belum tahu. Dan realisasinya seperti apa? Tapi beberapa statement Mensos itu kan bahwa satu unit itu 100 miliar. Satu unit 100 miliar. 100 satu miliar. titik itu 100 miliar. 53 titik 2025 itu artinya 5,3 triliun. Kalau itu dipakai untuk perbaiki infrastruktur sekolah SD, SMA, SMK yang rusak ini kan gede juga tuh. Iya kan? Kalau anggaran itu dipakai untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita gede juga itu. Iya kan? Anggaran pendidikan kita 20% APBN tahun ini berarti 700 triliun. 734 triliun. Dibagi 3 kementerian, Dikdasmen, Dikti, Kebudayaan. Nah, itu untuk porsi yang ke sana. Sekolah rakyat. Nah, itu belum. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari mana? Apakah karena pengelolanya kan Kemensos. Yang jadi masalah ini, sekolah rakyat ini dikelola oleh Kemensos. Tapi kan gabungan juga dengan kementerian yang lainnya. Ya ini kan tupoksi yang berbeda. Kan semua kementerian itu punya lembaga pendidikan sendiri. Misalnya Kementerian Keuangan punya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mendagri punya IPDN, iya kan? Kementerian Kehutanan punya SMK Kehutanan, apa semua. Kan semua punya. Kementerian Perindustrian ada Politeknik. Tapi semua lembaga pendidikan di bawah kementerian ini, dananya diambil dari mana? Diambil dari dana pendidikan yang 20% tadi. Jadi semua kementerian-kementerian itu, ya kan, itu nggak membiayai, bukan dari pos anggaran mereka. Yang diambil tetap pos anggaran dari pendidikan, dana pendidikan, anggaran pendidikan. Nah, seharusnya kita pengen ini, supaya nggak carut-marut seperti ini, udahlah. Pengelolaan pendidikan itu, mau anggaran itu udah dipusatin aja, dikonsentrasikan di kementerian yang bersangkutan. Dikdasmen sama Dikti. Fokus memperbaiki pendidikan formal, pendidikan reguler. Bukan, itu pada umumnya. Kalau reguler ini kan semuanya di bawah Dikdasmen kan, pendidikan Dikdasmen kan. Nah, kalau sekolah rakyat di bawah Kemensos. Nah, ini kan akan memunculkan ini juga kan, akan memunculkan problem juga nantinya. Kalau ini misalkan sekolah rakyat diintegrasikan sama Dikdasmen, mungkin akan jauh lebih bagus. Tapi ini kan ada tupoksi yang berbeda, pagar yang berbeda antara Dikdasmen sama Kemensos. Tapi apakah anggaran dari pembangunan sekolah rakyat ini diambil dari dana pendidikan itu? Nah, kita belum tahu. Karena Dikdasmen tahun ini sekitar 28T dananya. Dananya 28T, udah termasuk perbaiki infrastruktur, apa semua. Kan ngeri kan? Sementara sekolah rakyat belum, kita ini belum. Sekolah rakyat ini kan masih dalam proses percobaan ini, ya kan? Dalam proses percobaan, tapi belum punya konsepsi yang menyeluruh tuh, blueprint, kurikulum, apa semua kan, belum. Kita ini beranggapan bahwa ini yang dikejar itu sebenarnya adalah anggaran yang gede itu, 100 miliar per unit itu. Tapi impresnya kan sudah keluar nomor 8 tahun 2025. Impresnya ya. Nah ini makanya kita minta supaya Pak Prabowo meninjau kembali. Di tengah situasi kayak gini, situasi ekonomi kayak gini, kita udah narik utang lagi keluar, iya kan? Geopolitik udah semakin hari semakin memanas, iya kan? Terus masih banyak problem di sekolah reguler kita. Kalau misalkan logikanya hanya bagaimana menjamin akses pendidikan anak-anak yang putus sekolah ini, kan gampang aja, tinggal masukkan sekolah reguler. Iya kan? Tapi di sekolah reguler kan kurikulum udah ada, apanya semua udah ada, sekolah reguler, nggak ada diskriminasi sosial, iya kan? Yang mau kaya, mau kelas menengah, mau miskin, ada semua di sekolah reguler kan? Tapi mungkin sekolah reguler juga kan belum menjangkau semua lokasi. Udah wajib belajar. Sekolah rakyat lebih-lebih. Sekolah reguler di mana titik kan ada. Sekolah rakyat mau dibangun di mana coba? Jakarta aja masih memanfaatkan bangunan-bangunan Kemensos kan? Titiknya di mana? Terus yang miskin di mana coba? Kalau itu dimobilisasi terus dia seramain, ya kan? Itu kan lingkungan baru. Apakah akan berpengaruh ke psikisnya atau tidak tuh? Ya kan? Intinya sebenarnya
Intinya kalau misalkan kerangka pikirnya adalah mengatasi kemiskinan dan bagaimana anak-anak ini bisa mengakses pendidikan, kan itu bisa diintegrasikan. Nggak usah kau cari anggaran gede, kau cari bangunan lokasi di mana, kau mulai membangun lagi, kau cari lagi nyusun kurikulum, terus kau cari lagi tenaga pendidik, integrasikan aja sama sekolah reguler. Oh, udah selesai. Masalahnya apa? Kalau masalah ekonomi, jamin dia dapat PIP, beasiswa. Kalau beasiswa itu didapat misalkan setahun sekali, terus diporsi tiap 6 bulan, ya kan? 6 bulan naikin. Kalau itu rendah, kan kecil kali itu. Iya kan? Biaya PIP itu kan. Oh, udah kasih. Wah, keluarganya, udah jamin keluarga dapat PKH, dapat bansos, terus ada upaya-upaya ekonomi pemberdayaan. Enggak selesai. Iya kan? Ngapain lagi? Lu bangun lembaga pendidikan baru, sekolah baru menginta. Ini makanya kita itu elit-elit politik kita, pejabat-pejabat itu lebih doyan, ya kan? Daripada mengevaluasi yang sudah ada, lebih baik melahirkan yang baru itu. Padahal yang baru ini belum tentu. Orang sampai sekarang belum punya kurikulum. Kalau diintegrasikan kurikulumnya sama dengan pendidikan reguler, ya udah mah. Apa yang beda coba? Karena ini di asramain, ini enggak. Asrama nanti ada problem juga. Iya kan? Belum lagi maraknya kasus bullying ini, senioritas kan. Iya kan? Kalau di asrama kan ruangnya untuk proses bullying itu jauh lebih besar. Iya kan? Nah, terus misalkan dia jadi tumpuan tenaga untuk membangun ekonomi keluarga. Ketika dia asramain, hilang di sini. Di keluarganya itu tenaga untuk menopang ekonomi. Ya, kan dia asramain kan? Enggak sewaktu-waktu kan, nanti dipersiapkan untuk menopang keluarga setelah selesai dari situ. Wah, itu prosesnya lama, Bos. Kalau dia mulai masuk SD, 12 tahun. Kalau dia mulai masuk SMA, ya 3 tahun. Ini udah bangkrut, Bos. Ekonominya. Ini udah mulai bangkrut, Bos. Kalau misalkan selalu disampaikan bahwa nanti pendekatan gimana mereka didorong soal soft skill, keterampilan. Saya solusinya bukan bangun sekolah rakyat. Kuatin itu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi kita itu butuh sentuhan hari ini untuk bisa menjawab tantangan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran kita kan cukup tinggi, Ki. Iya kan? Tamatan SD SMA itu paling tinggi tuh angka pengangguran kita. Makanya kemarin pada saat Gubernur Jakarta, ya kan, buka untuk pegawai PPS ya, apa itu ya? Pegawai Timorens itu, tamatan SD itu gede kali yang datang. Itulah fenomena dunia pendidikan kita. Sama yang tadi gue singgung soal perspektif orang tua. Karena orang tua ini kan punya pikiran sempit juga. Ya ngapain gue sekolahin anak saya? Nanti juga susah cari kerja. Nah, udah banyak sekarang. Ada yang berpikir begitu, masihan. Udah banyak itu yang mempengaruhi sehingga angka putus sekolah ini juga bisa tinggi kan? Bisa tinggi kan? Makanya sebenarnya itu sentuhannya. Ini sakitnya lain, obatnya lain, kira-kira gitulah. Sakitnya lain, obatnya lain kan. Jadi ini ya jawaban kenapa kemudian LMND menolak atau setidaknya sekarang ini masih mendorong untuk meninjau kan gitu. Itu jawabannya. Kalau dari tadi tim kreatif satu aja itu pertanyaannya udah kejawab. Tapi ini tambahan dari saya nih nanti. Ini soal ini, Bung. Ini soal lagi perspektif dari kenapa kemudian Kemenku, terus kemudian Kemensos ini ada program sekolah rakyat, itu kan turunan dari cita-citanya Pak Prabowo, presiden kita, gitu kan. Artinya juga ada cita-cita untuk mengentaskan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, gitu kan. Termasuk turunannya kan kalau soal SDM, ini kan soal makan bergizi gratis, begitu kan. Terus kemudian ini ada sekolah rakyat. Ini didukung juga di berbagai sektor, punya dukungan gitu. Kenapa kemudian hari ini meskipun mungkin media belum banyak mengulas secara kritis ya soal ini ya gitu kan. Kalau menurutku kenapa mereka memilih untuk membangun sekolah rakyat ketimbang tadi memperbaiki sistem sekolah yang reguler? Alasannya tujuannya dalam konsepsi mereka itu mengentaskan kemiskinan. Problem kemiskinan ini, ya kan, salah satu faktor itu dalam kacamata mereka adalah karena soal akses pendidikan. Soal pendidikannya yang enggak ini kan. Bagus. Tapi jangan salah,
Coba lihat sekarang data-data pengangguran tuh. Tamatan-tamatan mana yang menyumbang pengangguran lebih tinggi. Yang S1 itu peringkat kedua, Bos. Pengangguran tertinggi S1 itu peringkat kedua di bawah SD sampai SMA yang ataukah mungkin ini jadi salah satu alasan, Bung? Jadi sistem pendidikan kita masih belum mampu mengentaskan, makanya problemnya adalah sekolah rakyat. Apa yang membedakan sekolah rakyat itu dengan sekolah reguler? Kurikulumnya mengadopsi sekolah reguler. Seharusnya yang dibenahi dari sekolah regulernya ini dong. Kenapa kita ini selalu menyumbang angka pengangguran? Bagaimana meningkatkan keterampilan? Bagaimana pendidikan vokasi itu dikuatin dan sebagainya? Kan kayak gitu kan. Terus bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikan? Sekarang negara itu nggak main-main keluarkan dana yang gede untuk pendidikan. 700-an triliun. Mungkin yang terbesar. 20%. 700 triliun ya mungkin ini jadi menjadi salah satu opsi kenapa dalam rangka yang kau bilang tadi di awal ada uji coba gitu kan. Siapa tahu atau kemudian memang ide ini, program ini, sistem yang baru ini soal pendidikan ini bisa mampu menjawab soal persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan di sistem pendidikan formal. Tolong ukur. Apa sih kurikulum? Soal blueprint. Iya kan? Sederhana kan? Tolak ukurnya kan? Ini kan nggak ada pembeda. Pembedanya cuma satu pakai boarding school, satu enggak. Kalau orang bilang bahwa nanti di sekolah rakyat itu akan diberi makanan yang bergizi, sudah ada MBG. Aksesnya juga lebih luas nanti. Maksudnya anak-anak yang memang ya aksesnya lebih luas reguler. Semua klasifikasi kelas ekonomi ada di situ. Kalau sekolah rakyat kan masuk DTKS. Nanti bisa memunculkan degradasi itu loh. Degradasi ekonominya. Nanti orang, kamu sekolah di mana? Aku sekolah rakyat gitu. Dalam perspektif mereka sekolah, berarti kehidupan ekonomi keluarganya itu di bawah tuh, iya kan? Sebenarnya problem dasarnya sederhana aja, Bu. Ini angka putus sekolah tinggi, iya kan? Terus ada faktor ekonomi. Yang harus diselesaikan itu faktor ekonomi keluarganya. Baru sentuh ini pendidikan. Ya bisa, udah wajib belajar 12 tahun. Ada dana BOS, ada dana PIP. Kalau dana PIP-nya nggak cukup, ya naikin. 100 miliar naikin dana PIP lumayan, Bos. Apalagi itu 10T ya. Iya kan? Terus sasarannya kasih tepat sasaran. Sekarang ini KIP sama PIP jadi problem apa? Ini kota-kotaan, Pak. Banyak tuh anggota-anggota dewan kota. Akhirnya nggak tepat sasaran di bawah. Ini dievaluasi dong. Supaya bagaimana bisa menyentuh yang mereka berasal dari keluarga miskin yang ada dalam DTKS. Itulah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kan gampang kali diintervensi. Kemensos. Tapi kan nggak bisa cepat mungkin. Cepat. Kemensos kan udah punya DTKS, data tunggal kemiskinan. Sekarang tinggal didata. Dari DTKS itu keluarga mana yang belum dapat PIP. Keluarga mana yang belum dapat PKH. Diintegrasikan jadi kan cepat. Kan udah punya data katanya. Punya data tunggal itu. Integrasikan aja. Daripada lu pusing cari lokasi, pusing bangun gedung, pusing alihkan lagi gedung yang sudah ada dialihkan untuk jadi sekolah rakyat, pusing cari peserta. Iya kan? Sasarannya itu kan pasti akan pusing nanti cari peserta. Iya kan? Peserta didik. Ya kalau nggak ada peserta didik berarti kan alhamdulillah berarti nggak ada yang miskin kan begitu. Ya. Berarti bertentangan sama tujuannya dong. Kan gitu. Sebenarnya di awal pemerintah Pak Prabowo, Pak Gibran ini, kita itu punya ekspektasi yang besar. Ya kan? Soal cita-cita bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dan 0 kemiskinan. Iya kan? Pertumbuhan ekonomi 8% bersejahtera semua itu rakyat. Kalau 0 kemiskinan, kalau Prabowo ini berhasil menekan kemiskinan sampai di angka 0%, nggak butuh lagi sekolah rakyat. Karena udah nggak ada di DTKS. Kalau peruntukannya miskin kan, masa meragukan cita-cita luhur seperti itu kan? Iya nggak? Kan awalnya kayak gitu kan. Tapi kan sekarang kan beda lagi. Di tengah-tengah situasi perang dingin, perang dagang ini, geopolitik yang terus memanas, orang udah banyak bidik kemana ini perang ini akan terjadi ya kan? Ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%. Nah itu angka pengangguran paling tinggi. Terus kemiskinan paling tinggi. Ini seharusnya oke, program-program kerakyatan itu tetap didorong.
Tapi bagusnya lebih menyentuh dan bagaimana bisa tepat sasaran itu, bro. Daripada lu bangun sekolah rakyat repot, lu perbaiki nih sekolah reguler. Masih ada ratusan ribu sekolah reguler yang infrastrukturnya rusak ringan maupun berat. Klasifikasinya itu ada dari SD, SMP sampai SMA tuh, iya kan? Ya udah sentuh tuh, gimana caranya? Dari dana sekolah rakyat ini, itu kau selesaikan dalam waktu 1 tahun, itu Prabowo akan diapresiasi, bos. Itu akan sangat-sangat diapresiasi. Kenapa? Karena bisa melakukan perbaikan infrastruktur sekolah itu dengan baik. Tapi mungkin agak persoalan di pendidikan kan agak pelik kan. Maksudnya mungkin supaya memangkas persoalan pelik itu, ya udah bangun yang baru aja begitu. Ada itu dalam sistem. Kalau kayak ya gitu, mungkin saja perspektifnya seperti kalau itu. Kalau kayak gitu berarti meragukan ini. Atau kemudian memang ada yang sudah ekspektasi tertentu terhadap sekolah rakyat yang memang bisa langsung diintervensi dari. Tapi tadi soal angka-angka putus sekolah itu, kalau kita lihat SD, SMP, SMA itu lumayan, berapa persen sih klasifikasi, ada 3, 0, ya, SMP 0, terus SMA, SMK-nya itu sentuhan pakai sekolah rakyat itu nggak tepat, seharusnya ya nggak tepat. Udah lah, evaluasi sekolah reguler. Oke. Kita kalau kita lihat data-data angka PISA kita kan jauh dibandingkan negara-negara tetangga kita. Itu kan mengukur soal kualitas pendidikan kita. Iya kan? Infrastruktur kita itu masih banyak, bro. Sekolah-sekolah yang rusak di mana-mana. Iya, apalagi di daerah 3T itu. Coba cek di daerah 3T. Sekarang kita apresiasi nih Pak Prabowo dorong di Dasmen untuk memperbaiki infrastruktur itu. Tapi kan pasti akan disesuaikan. Dananya cuma 28 T pendidikan di Dasmen. Kalau dianggarkan semua untuk perbaikan infrastruktur, yang lain nggak tercover kan program yang lain kan. Udah pakai dulu lah sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu tunda aja dulu, tahun depan atau 2 tahun depan kalau situasi ekonomi udah mulai membaik, ya kan? Sekolah reguler kita udah bisa menyelesaikan problem-problemnya, persoalan-persoalannya, terus ternyata yang miskin masih meningkat ini. Kemensos itu fokus saja gimana mengatasi angka kemiskinan yang tinggi 60% itu. Kalau data Bank Dunia 60%. Ini kan data ini ada perbedaan data kan. Memang masing-masing negara punya data sendiri. Tapi nggak masuk akal juga, Bu. Kalau pengeluaran sehari menurut BPS itu 20.000 sampai 20.000 ke bawah itu miskin. 20.000 itu beli SD sama makan di warteg itu udah nggak ada. Ya. Iya kan? Real-realnya ya. Dia makan sekali di warteg. Ya. Iya kan? Sekali di warteg loh. Oke, jadi memang kemarin teman-teman mengkaji ini ya. Teman-teman LMND ya. Terus kemudian sudah disodorkan, Bu, ide-idenya? Kita udah sodorkan. Rencana kita coba juga bertemu dengan pemangku kebijakan ya, pemangku kebijakan untuk bisa melihat ini secara objektif ini. Melihat ini secara objektif. Kenapa? Karena kita juga tahu kondisi ekonomi kita seperti apa. Udahlah, program-program yang ini kan program yang sangat populis, pro rakyat, tapi sebenarnya nggak akan bisa menyelesaikan kalau dasarnya hanya bagaimana bisa menjawab tuntutan soal angka putus sekolah yang tinggi. Kalau dia mengentaskan kemiskinan, ini sekolah yang ada ini tinggal diperkuat aja. Kalaupun kurang menjangkau yang yang dari daerah-daerah terpencil, ya bangun di sana begitu. Coba bandingkan. Emang sekolah rakyat itu mau dibangun di mana coba? Nggak mungkin lebih banyak dari sekolah reguler kan? Kalau dia bangun lebih banyak sekolah reguler, itu butuh anggaran gede kali, bos. Mendingan udah, ini perbaiki aja nih sekolah reguler. Di sekolah rakyat kita kuatin soal nasionalisme. Di sekolah reguler sejak masuk udah diajarin pendidikan kewarganegaraan. Iya kan? Oh ya, mau ada moralnya, ada ininya semua di situ. Hal-hal ideologi soal Pancasila apa semua kan udah ada di situ. Iya kan? Di sekolah rakyat ada untuk peningkatan keterampilan. Reguler ini dikuatin aja pendidikan vokasi, Bu. SMK itu kurang apa anak STM itu kalau otak-atik mesin? Kurang apa anak-anak D3? Ya dikuatin aja. Terus bagaimana mereka bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Sekarang kan udah banyak itu perusahaan-perusahaan yang besar di Republik ini punya sekolah sendiri. Mereka bangun sekolah sendiri. Itu lebih konkret. Sekolah di situ, taruhlah misalnya sekolah di Sampurna Akademi. Selesai itu langsung masuk di perusahaan-perusahaan
Nilai sempurna atau bakri apa semua kan. Nah itu kan bisa menjawab ini. Problem kita itu soal itulah, soal kemiskinan sama pengangguran itu di Republik ini. Sentuhannya kalau ini jangka panjang, sekolah ini kan pendidikan ini kan sebenarnya bisa merubah mindset, ya kan. Terus bagaimana dengan pendidikan yang dia laluin atau lewatin itu bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Tapi kan situasi ekonominya tahu sendiri sekarang itu seperti apa kan, iya kan. Nah ini bangun sekolah baru lagi, kita membuat kita coba buat ide baru, terus mencoba lagi nih sekolah raya seperti apa. Habis energi. Mendingan daripada mikirin sekolah rakyat, mikirin tuh angka kemiskinan gede itu 60% itu di mana itu bisa ditekan tuh. Pakai anggaran yang ini gitu ya. Anggaran ini bisa naikin PKH, bisa sasaran PKH-nya diperluas, sasaran PIP-nya bisa diperluas, bisa gaji honorer lebih banyak, bisa memperbaiki infrastruktur sekolah yang ada, terus bagaimana bisa menaikkan pelatihan bagi anak-anak SMA, SMP, kan bisa pakai anggaran yang gede di sekolah rakyat ini. Itu lebih terukur, lebih praktis, lebih tepat sasaran, dan kita nggak lagi sedang menguji coba. Karena ini udah jalan sejak Republik ini ada. Nah, udah mulai jalan ini barang. Dulu memang pernah ada sekolah rakyat. Awal-awal kemerdekaan berkembang sampai kemudian hari ini ya evaluasi saja begitu ya niatnya teman-teman LMD. Kalau memang kurang dievaluasi saja, sistemnya diperbaiki, praktiknya itu diawasi. Karena sekolah rakyat ini dulu jadi antitesis sekolah kolonial kan. Ya, betul. Karena dokter kolonial, iya kan? Sekarang dulu founder kita bangunlah sekolah rakyat dan sebagainya kan. Sekarang itu kadang kita ini doyan kali bukan mengevaluasi, mentreatment apa problemnya, terus tiba-tiba lahir program baru. Yang lama udah selesai begitu saja, ganti kepemimpinan, ganti program. Capek bangsa ini, Bu. Inilah nggak punya arah dan tujuan yang jelas. Nggak punya arah dan tujuan yang jelas. Akhirnya lembaga pendidikan reguler, kampus-kampus itu masa hanya menyumbang pengangguran. Janganlah, ini harus dirubah mindsetnya seiring dengan perkembangan teknologi hari ini. Itu masih banyak tuh sekolah-sekolah di daerah 3T di perbatasan sana, luar sana yang sekarang belum ada akses jaringan internet. Itu malah dikuatin itu kan. Ini tiba-tiba ada program sekolah rakyat, makanya ini sekolah rakyat ini dampaknya sangat kecil, mengentaskan kemiskinan belum pasti, belum tentu. Mendingan udahlah alihkan Kemensos fokus untuk mengatasi kemiskinan 60% menurut Bank Dunia itu. Oke. Ini menarik ya diskusinya. Tadi satu pertanyaan tambah pertanyaan lagi, dua akhirnya berkembang kemana-mana dan banyak. Tapi intinya sudah dapat ini. Kenapa kemudian teman-teman LMND bersyukur untuk kemudian mendorong supaya program ini dievaluasi. Kalaupun tidak dievaluasi mungkin nanti lebih meningkat ke menolak. Tapi tadi sudah tegas bahwa ini harus dievaluasi. Kalau dievaluasi ya kami jelas akan menolak ini. Iya, betul. Oke. Terakhir Bung, mungkin apa ya yang mau disampaikan lah soal ini rakyat kepada Pak Prabowo, kepada Pak Menteri Sosial dan menteri-menteri terkait soal sekolah rakyat. Silakan. Kita secara organisasional karena udah buat sebuah kajian tentang sekolah rakyat, kita berharap kepada Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk bisa meninjau kembali program sekolah rakyat ini. Karena efektivitasnya atau dampaknya itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan ini bisa menjadi pendidikan alternatif, menurutku jauh panggang dari api. Lebih baik yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa mengevaluasi dan juga bisa membenahi sekolah reguler yang sudah ada saat ini, bisa memperbaiki soal infrastruktur, bisa memperbaiki soal kualitas pendidikan sehingga tidak menyumbang angka pengangguran lebih tinggi, tapi bagaimana mereka itu bisa didorong punya keterampilan, punya soft skill, punya inovasi, dan itu bisa dilakukan lewat perbaikan-perbaikan kurikulum pendidikan yang sudah ada. Terus bagaimana bisa dana dari sekolah rakyat ini bisa didorong untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru, khususnya guru honorer. Terus bagaimana soal
nanti soal peserta didiknya nanti, soal sasarannya. Karena kalau di sekolah reguler kan sasarannya semua klasifikasi ekonomi itu ada semua di dalam. Kalau sekolah rakyat ini, kekhawatiran kita akan memunculkan sebuah degradasi degradasi ekonomi. Akhirnya ini akan berpengaruh terhadap mental siswa. Intinya kita berharap agar Pak Presiden meninjau kembali soal sekolah rakyat. Efeknya, dampaknya sangat kecil. Lebih baik kita fokus untuk membenahi sekolah reguler. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Bung Asrul. Nanti lain kali kita diskusi lagi. Siap. Kalau sekarang soal sekolah rakyat, mungkin nanti soal isu yang lainnya. Menarik. Oke, pemirsa setia Gemapos, demikian diskusi kita dengan Ketum LMND Bung Asrul tentang sekolah rakyat. Tetap nantikan terus diskusi kita selanjutnya dengan narasumber yang lain. Terus dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Thank you.